Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin sedikit memaparkan materi tentang inflasi dan pengangguran berdasarkan data empiris dalam perspektif ekonomi Islam. Pertama-tama izinkan saya perkenalan nama Zulfikri Al-Maliki. Selanjutnya teman saya Esa Aidilika, saya Hanifah Nurul Firdausi, saya Niswarani Arifah. Langsung saja pada materi pertama. Materi yang pertama ada inflasi, pengertian dari inflasi. Inflasi adalah fenomena moneter yang menyebabkan penurunan nilai mata uang terhadap barang tertentu. Kejadian ini dapat mengganggu fungsi uang, menciptakan distorsi harga, merugikan hasil produksi, merusak efisiensi dan investasi produktif, serta mengakibatkan ketidakadilan dan ketegangan sosial. Jika diartikan, inflasi adalah situasi di mana harga suatu barang meningkat secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Secara umum, inflasi disebabkan oleh peningkatan daya beli masyarakat terhadap barang tertentu. Ketika daya beli meningkat, itu menandakan bahwa permintaan masyarakat terhadap barang tersebut juga meningkat. Sementara persediaan barang terbatas sehingga harga pun naik. Selain itu, kenaikan biaya produksi dapat memicu inflasi yang disebabkan oleh naiknya harga bahan baku dan kenaikan upah pekerja. Akibatnya, produsen terpaksa menaikkan harga. Di samping itu, banyak jumlah uang yang beredar di masyarakat juga dapat mengarah pada inflasi. Hal ini terjadi karena semakin banyaknya uang yang beredar, daya beli masyarakat terhadap barangnya akan meningkat. Sedangkan jumlah barang tersebut terbatas yang akhirnya menyebabkan kenaikan harga. Dalam bidang ekonomi, inflasi dapat dikategorikan menjadi beberapa tipe berdasarkan kriteria tertentu, dan kategori yang digunakan sangat tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Jenis-jenis inflasi yang pertama berdasarkan tingkatnya. Inflasi rendah di bawah 10%, inflasi menengah itu 10-30%, dan inflasi tinggi itu 30-100%. Yang terakhir ada hiperinflasi, itu adalah di atas 100%. Tingkat inflasi tersebut tidak bisa dianggap sebagai patokan mutlak untuk menunjukkan seberapa serius dampak inflasi terhadap ekonomi di suatu daerah tertentu, karena hal itu sangat bergantung pada seberapa banyak kelompok masyarakat yang terkena dampak inflasi yang terjadi. Yang kedua, berdasarkan penyebabnya. Inflasi tarikan permintaan, yaitu inflasi yang terjadi akibat meningkatnya permintaan agregat masyarakat terhadap barang-barang hasil produksi di pasar. Hal ini menyebabkan kurva permintaan agregat bergerak ke kanan atas sehingga menimbulkan permintaan yang berlebihan yang dikenal dengan selisih harga. Dalam kasus inflasi jenis ini, kenaikan harga barang biasanya diiringi dengan peningkatannya output dengan asumsi bahwa perekonomian belum mencapai keadaan penuh kerja. Selanjutnya ada berdasarkan sumbernya. Inflasi domestik atau inflasi yang sepenuhnya diakibatkan oleh kesalahan pengelola ekonomi, baik di sektor real maupun sektor moneter di dalam negeri oleh para pelaku ekonomi dan masyarakat. Inflasi impor yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang di luar negeri dari negara asing yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara yang berkaitan. Inflasi ini hanya dapat terjadi di negara yang menerapkan sistem ekonomi terbuka. Selain itu, inflasi ini dapat menyebar melalui harga barang impor maupun harga barang ekspor. Terdapat beberapa elemen penting yang menjadi penyebab inflasi di Indonesia, yaitu yang pertama, adanya volume uang yang beredar. Nah, dari pandangan para penganut teori monetaris, volume uang yang beredar dianggap sebagai penyebab utama inflasi di beberapa negara termasuk di Indonesia. Di Indonesia, uang yang beredar lebih sering diartikan dalam kerangka neuromuni. Hal ini disebabkan bahwa anggapan bahwa uang
Kuasi hanya dianggap sebagai bagian likuiditas perbankan. Defisit anggaran pemerintah. Seperti yang sering terjadi di negara-negara berkembang, anggaran pemerintah Indonesia mengalami defisit meskipun mengusung prinsip anggaran seimbang. Defisit ini seringkali disebabkan oleh masalah struktural ekonomi yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara niat dan kapasitas pembangunan. Terus selanjutnya ada faktor-faktor penawaran agregat dan eksternal. Keterlambatan penyesuaian faktor-faktor penawaran agregat terhadap peningkatan permintaan agregat lebih banyak disebabkan oleh adanya hambatan struktural yang ada di Indonesia. Harga pangan merupakan salah satu penyumbang utama inflasi di Indonesia. Ini disebabkan oleh ketidakfleksibelan penawaran pangan akibat dari masalah struktural di sektor pertanian. Ketergantungan ekonomi di Indonesia yang tinggi terhadap sektor pertanian tercermin dari kontribusi nilai tambahannya yang signifikan dan daya serap kerja yang tinggi serta beban populasi yang besar menyebabkan harga pangan meningkat tajam. Secara umum, laju penawaran pangan sulit untuk mengikuti laju permintaan, sehingga sering terjadi permintaan yang berlebihan yang dapat memicu inflasi. Yang kedua, ada inflasi berdasarkan data empiris dan ekonomi Islam. Yang pertama, data inflasi Indonesia. Jadi, inflasi di Indonesia itu mengalami perubahan setiap tahun yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kenaikan harga pangan, energi, biaya, transportasi, dan kondisi ekonomi global. Meskipun tingkat inflasi dapat berubah-ubah, pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas harga agar perekonomian tetap berjalan dengan baik dan daya beli masyarakat tidak menurun secara drastis. Yang kedua, dampak inflasi. Jadi inflasi yang tinggi itu dapat menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Harga barang dan jasa yang semakin mahal itu menyebabkan daya beli masyarakat menurun, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Selain itu, inflasi juga dapat meningkatkan biaya produksi bagi perusahaan, mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat, dan memperlebar kesenjangan ekonomi jika tidak dikendalikan dengan baik. Lalu yang terakhir, kaitan inflasi dengan prinsip keadilan ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, inflasi perlu dikendalikan karena dapat mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Islam menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan juga kesejahteraan dalam kegiatan ekonomi maksudnya. Oleh karena itu, stabilitas harga harus dijaga melalui distribusi kekayaan yang merata, larangan penimbunan barang atau ihtikar, serta kebijakan ekonomi yang berpihak pada kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, pengendalian inflasi tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Pengertian pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, namun secara aktif sedang berusaha mencari pekerjaan. Kemudian, jenis-jenis pengangguran. Pengangguran terdapat 5 jenis utama berdasarkan faktor penyebab dan sifatnya. Kemudian, jenis-jenis pengangguran. Pengangguran terdapat 5 jenis utama berdasarkan faktor penyebab dan sifatnya. Yang pertama, pengangguran terbuka, yaitu situasi di mana seseorang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan dan sedang giat mencari kerja. Yang kedua, pengangguran struktural, pengangguran yang terjadi akibat adanya perubahan dalam struktur atau corak perekonomian yang membutuhkan keterampilan baru. Yang ketiga, pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang sifatnya sementara, yang biasanya terjadi karena adanya jarak waktu saat seseorang berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Yang keempat, pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi pada periode atau musim-musim tertentu, misalnya petani saat menunggu masa panen. Yang kelima, pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh penurunan gelombang konjuktur atau kelesuan ekonomi, yang disebut juga sebagai resesi. Kemudian penyebab pengangguran menurut teori ekonomi.
Berdasarkan pendekatan teori ekonomi, terdapat beberapa faktor utama yang melandasi terjadinya pengangguran. Yang pertama, pertumbuhan lapangan kerja yang lambat. Jumlah lulusan atau angkatan kerja baru tumbuh lebih cepat daripada ketersediaan lowongan pekerjaan yang baru. Kemudian, nomor 2, rendahnya kualitas dan keterampilan tenaga kerja. Terjadi ketidaksesuaian atau mismatch antara keahlian yang dimiliki pekerja dengan kualifikasi yang dicari oleh industri. Ketiga, kemajuan teknologi. Adanya mekanisasi atau otomatisasi sistem, yaitu penggunaan mesin AI yang menggeser dan menggantikan posisi tenaga kerja manusia. Yang keempat, krisis ekonomi. Kemunduran kondisi ekonomi secara makro yang memaksa perusahaan melakukan efisiensi atau pemotongan jumlah karyawan yang disebut juga sebagai PHK. Kelima, kualitas pendidikan yang rendah. Sistem pendidikan yang belum mampu mencetak lulusan dengan kompetensi yang siap bersaing di pasar kerja modern. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang pengangguran berdasarkan data empiris dan perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu data penganggurannya. Kalau dilihat dari BPS itu tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2021 sampai 2025 itu cenderung menurun. Tahun 2021 itu sekitar 6,49%, lalu turun menjadi 5,86% di tahun 2022. Kemudian 5,32% di tahun 2023, sekitar 5,20% itu di tahun 2024. Kemudian diperkirakan lagi tahun 2005 itu menjadi 5%. Nah, dari data tersebut menunjukkan bahwa kalau kondisi lapangan pekerjaan di Indonesia itu sudah mulai membaik pasca pandemi dan peluang kerja semakin terbuka lagi bagi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu dampak penganggurannya. Nah, walaupun dari data BPS tadi datanya menurun, pengangguran kan tetap punya dampak besar. Orang yang tidak punya pekerjaan pasti pendapatannya berkurang, jadi daya belinya juga ikut turun. Selain itu, pengangguran bisa menyebabkan kemiskinan meningkat dan bahkan memicu masalah sosial seperti kriminalitas. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga bisa menghambat pertumbuhan ekonomi karena banyak tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Yang selanjutnya yaitu upaya mengatasi pengangguran. Pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk mengurangi pengangguran, seperti membuka lapangan pekerjaan, mendukung UMKM, dan mengadakan pelatihan kerja. Tujuannya supaya masyarakat itu punya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan juga menjadi langkah penting agar tenaga kerja lebih siap bersaing. Dengan upaya tersebut, diharapkan angka pengangguran bisa terus menurun dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat. Lalu yang terakhir, dalam perspektif ekonomi Islam. Kalau dilihat dari perspektif ekonomi Islam, pengangguran itu tidak dianjurkan karena setiap orang didorong untuk bekerja dan berusaha secara produktif. Islam juga menekankan bahwa pemerintah harus menciptakan keadilan ekonomi, misalnya dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan memastikan distribusi kekayaan yang merata. Selain itu, nilai kejujuran, kerjasama, tanggung jawab juga sangat ditekankan dalam aktivitas ekonomi. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya sejahtera secara materi, tapi juga secara moral. Jadi, pengangguran merupakan masalah ekonomi yang perlu ditangani secara serius karena berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Meskipun data menunjukkan adanya penurunan, upaya untuk mengatasinya tetap harus dilakukan secara berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengangguran juga berkaitan dengan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial, sehingga penyelesaiannya tidak hanya melalui kebijakan ekonomi saja, tetapi juga melalui penerapan nilai-nilai yang baik dalam kehidupan masyarakat. Sekian sedikit pemaparan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf kepada seluruh pihak yang dirugikan, termasuk ibu dosen dan teman-teman. Selanjutnya kami juga meminta maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.